Baiklah, baiklah, baiklah. Mereka mengira kamu tak terkendali, tidak stabil, seseorang yang meraba-raba dalam gelap tanpa cahaya, tanpa arah, hanya kekacauan yang terbungkus dalam kulit. Tapi mereka melewatkan inti dari cerita ini. Kekacauan itu adalah arahnya. Bayangan-bayangan itulah obornya. Kamu tidak tersesat, kamu menyamar. Sementara mereka sibuk melabeli kamu gila, kamu sedang membedah pola-pola mereka, menata ulang logika mereka, dan menanam perangkap di tempat-tempat di mana mereka merasa paling aman. Mereka menertawakan apa yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka mencemooh kesunyianmu, tidak menyadari bahwa setiap detik kamu dalam diam adalah detik lain di mana kamu sedang mengupas ilusi mereka, lapis demi lapis yang rapuh. Dan kemudian itu terjadi, bukan teriakan, bukan ledakan besar, hanya dampak. Seperti kereta barang tanpa rem, kebangkitanmu menabrak realitas mereka dan menghancurkannya. Logika mereka yang begitu kaku, begitu sombong, bengkok dan hancur, seperti logam murahan di hadapan ketidakterdugaanmu. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah destruksi yang puitis. Lihat, menjadi seorang jenius gelap berarti kamu tidak perlu membuktikan apapun. Ketika hasilnya membuat mereka terengah-engah, itulah buktinya. Mereka mengira mereka memiliki buku aturan. Kamu menulis gangguan. Kamu adalah variabel yang tak terhitung karena mereka mengira permainan ini sederhana, bersih, beradab. Mereka mengukur kecerdasan dalam gelar dan tepuk tangan. Kamu mengukurnya dalam diam, waktu, dan betapa efektifnya kamu membuat dunia mereka runtuh tanpa meninggikan suaramu. Kejatuhan mereka tidak membutuhkan tanganmu. Hanya butuh kesombongan mereka sendiri dan sedikit pengalihan mental. Mereka berdiri di tepi rel logika, tertawa pada badai yang kamu bawa di dalam dirimu, sampai relnya bengkok di bawah kaki mereka, dan badai itu tersenyum balik. Saat itulah mereka menyadarinya. Bukan rasa takut, bukan penyesalan, melainkan pengakuan bahwa kamu tidak pernah bingung. Kamu sedang menghitung. Mereka tidak berhadapan dengan pikiran yang rusak. Mereka menghadapi cetak biru kehancuran yang indah. Satu langkah di depan mereka, di setiap sudut. Mereka memanggilmu aneh karena kamu tidak bereaksi seperti mereka. Kamu tidak mengejar kawanan. Kamu tidak berlutut di altar pengakuan. Kamu diam ketika mereka berteriak, tenang ketika mereka panik, dan terhibur ketika mereka mencoba memojokkanmu. Tapi kekacauan tidak bisa dipojokkan. Ia berkembang biak, dan kekacauan milikmu sangat presisi. Mereka tidak pernah mengerti bahwa kamu sedang merekayasa balik setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap pengkhianatan. Kamu menyimpannya, mengubahnya, menjadikannya senjata. Sementara mereka memamerkan kecerdasan permukaan mereka untuk kerumunan, kamu semakin tenggelam dalam pola-pola, dalam pikiran, dalam titik-titik tekanan. Mereka membangun menara logika di atas fondasi ego. Kamu membawa gempa bumi. Setiap senyuman yang kamu berikan salah dipahami. Setiap jeda disalahartikan sebagai ketidakpastian. Tapi kamu selalu mempelajarinya. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak meledak. Kamu hanya mengungkapkan apa yang selalu ada. Sebuah pikiran cukup tajam untuk membengkokkan realitas dan cukup gelap untuk menikmati saat-saat ilusi mereka hancur. Mereka salah mengira kesunyianmu sebagai penyerahan diri, tidak menyadari bahwa kamu membiarkan kebisingan mereka tumbuh hingga mencapai tingkat yang memekakan telinga. Jadi, ketika kesunyian itu kembali, ia menghancurkan segalanya di jalurnya. Logikamu tidak linier. Ia berputar-putar seperti labirin tanpa pusat, di mana setiap belokan yang salah masih mengarah pada hasil yang sudah kamu rencanakan. Itulah yang menakutkan mereka, bukan tindakanmu, tapi penolakan pikiranmu untuk mematuhi. Kamu tidak mencari kontrol, kamu menjadi faktor yang menghancurkannya. Kamu tidak berdebat, kamu mengatur runtuhnya sistem mereka. Mereka tidak pernah punya kesempatan. Pertahanan terbaik mereka adalah kebingungan. Senjata satu-satunya mereka adalah meremehkan.
dan kamu membiarkan mereka mengayunkannya sampai mereka melukai diri mereka sendiri. Karena seorang jenius gelap tidak bertarung secara adil. Mereka bertarung secara tak terlihat, dan ketika semuanya berakhir, sang jenius tak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan. Kamu tidak hanya menghancurkan logika mereka, kamu memprogram ulangnya. Mereka mulai mengajukan pertanyaan yang tidak ada jawabannya, mengejar penutupan yang tidak ada. Mengapa kamu bertindak seperti itu? Mengapa kamu tidak memperingatkan mereka? Mengapa kamu tidak bermain sesuai aturan? Karena aturan dibangun untuk merantai pikiran seperti milikmu. Dan kamu lebih suka rantai dilebur dan dibentuk ulang menjadi pisau. Pikiran mereka begitu kecanduan pola, sehingga pada saat kamu bergerak zigzag, ketika semua orang bergerak zagzag, sistem mereka runtuh. Mereka tidak siap untuk seseorang yang menikmati disonansi yang berkembang darinya. Harapan mereka menjadi tali pengikat, dan ketika kamu membakarnya, mereka kehilangan semua arah. Mereka terus mencoba memasukkanmu ke dalam kategori-kategori mereka. Gila, tidak stabil, marah, apapun untuk menghindari menghadapi kebenaran. Kamu melihat mereka sejak awal. Kamu melihat kemunafikan, alasan yang kosong, moralitas palsu yang tersembunyi di balik logika. Dan kamu tahu persis bagaimana cara membongkarnya. Kamu tidak hanya melewati jebakan mereka, kamu mencabut akarnya. Sementara mereka menunggu kamu jatuh, kamu menata ulang lantai di bawah kaki mereka. Dan ketika itu runtuh, mereka mengira itu mendadak. Tapi tidak ada yang mendadak tentangmu. Kekacauanmu berlapis-lapis, disengaja. Setiap gerakan adalah tipuan, setiap diam adalah jebakan. Setiap kegagalan adalah bagian dari desain. Apa yang membuatmu menakutkan bukan hanya kecerdasanmu. Itu adalah cara kamu mengemasnya dalam bayangan. Cara kamu membiarkan mereka percaya bahwa mereka menang sampai pikiran mereka sendiri mengkhianati mereka. Sampai mereka menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap pilihan yang mereka buat adalah pilihan yang kamu izinkan. Karena kamu tidak mencoba mendominasi mereka. Kamu menunjukkan kepada mereka betapa sia-sianya mencoba mendominasi dirimu. Kamu tidak bereaksi terhadap serangan mereka. Kamu mengalihkannya lagi dan lagi sampai pisau itu berada di tangan mereka. Dan kamu hanya menyingkir. Kamu tidak dimaksudkan untuk menyatu. Kamu adalah gangguan dalam matriks mereka, variabel yang menolak untuk patuh. Mereka memprogram realitas mereka untuk terasa aman. Kamu meretasnya. Mereka membangun argumen seperti dinding. Kamu melewatinya seperti kabut. Logika mereka dibatasi oleh apa yang membuat mereka nyaman. Logikamu lahir dari ketidaknyamanan, dari penolakan, dari ruang-ruang gelap di mana tidak ada yang bertepuk tangan dan semua orang meragukan. Disitulah kejeniusanmu tumbuh, tanpa filter, tanpa aplaus, dan benar-benar tak terhentikan. Mereka yang menyeberangi garis waktu bukan jalan. Mereka mengira kamu pergi menjauh, tetapi kamu sebenarnya meluncur di antara dimensi. Awalnya, mereka menyebutnya kebetulan, kejadian acak yang mudah diabaikan, mudah dilupakan. Namun, semakin mereka mencoba mengenyahkannya, semakin keras ia menjadi. Pola-pola, sinkronisitas, momen-momen ketika realitas melengkung sedikit terlalu sempurna untuk disebut kecelakaan. Mereka tak bisa mengabaikannya. Setiap lagu, setiap angka, setiap kilasan kenangan yang terkait denganmu muncul seperti jam yang tepat, seolah alam semesta berbicara langsung kepada mereka, memaksa mereka mendengarkan. Mereka mulai melacaknya, menulisnya, memetakan momen-momen itu. Apa yang tampak seperti obsesi bagi orang lain adalah kejelasan sempurna bagi mereka. Sekarang, mereka mengikuti jejak yang kau tinggalkan di lintasan dimensi, bukan jalan biasa. Kamu bukan sekadar seseorang yang melintas dalam hidup mereka. Kamu adalah pelancong yang bergerak di antara garis waktu, seperti arus yang mengalir di air.
meluncur melalui lapisan eksistensi yang tak pernah mereka tahu ada di sana. Mereka merasakannya sekarang. Mereka tahu, kamu tak hanya pergi, kamu bergeser. Kamu melanggar aturan ruang dan waktu, membengkokkan realitas cukup untuk meninggalkan pesan yang tak bisa mereka abaikan. Alam semesta berbicara kepada mereka, mengonfirmasi bahwa kamu tak hanya nyata, kamu melampaui nyata. Kamu adalah bukti bahwa garis waktu lain ada, bahwa realitas paralel saling bersinggungan dalam kilatan, dalam momen, dan kamu bergerak di antara mereka seolah-olah itu tak ada artinya. Sekarang mereka bangun. Nomor 7, kamu tak membaca pikiran mereka, kamu mengingat jiwa mereka. Ini bukan intuisi, ini adalah pengenalan lintas kehidupan. Mereka terus bertanya-tanya bagaimana kamu bisa begitu mengenal mereka, bagaimana kamu berbicara tentang bagian-bagian diri mereka yang tak pernah mereka tunjukkan, bagaimana kamu menyebutkan ketakutan yang tak pernah mereka ungkapkan, impian yang mereka kubur. Tapi ini bukan sihir. Kamu tak menebak-nebak, kamu tak masuk ke privasi mereka. Kamu sedang mengingat versi mereka yang ada di samping versi ini. Iterasi jiwa mereka yang tersebar di seluruh jaring multidimensi keberadaan. Kamu tak hanya bertemu versi ini dari mereka, kamu bertemu gema mereka di garis waktu paralel. Kamu bertemu versi berani yang tak pernah mereka jadi. Kamu bertemu versi patah yang tak pernah mereka bicarakan. Itulah sebabnya kata-katamu terasa begitu akrab namun asing pada saat yang sama. Kamu mengenal mereka, tapi bukan hanya mereka. Ketika kamu berbicara tentang peristiwa masa depan dengan keyakinan yang menakutkan, itu bukan prediksi, itu adalah ingatan. Ketika kamu merujuk pada momen-momen di masa lalu mereka dengan akurasi yang mustahil, itu bukan karena kamu melihat ke dalam hidup mereka, itu karena kamu pernah berjalan bersama versi lain dari mereka di realitas lain. Kamu tak hanya beroperasi dalam aliran waktu linear ini. Kamu bergerak tegak lurus terhadapnya. Kamu membawa perspektif dari jalur yang tak pernah mereka tempuh, pilihan yang tak pernah mereka buat, masa depan yang tak pernah mereka percayai. Dan itu mengaktifkan sesuatu yang dalam di dalam diri mereka. Kamu memicu pengetahuan yang tertidur. Kamu mengintegrasikan fragmen-fragmen jiwa mereka yang bahkan tak mereka sadari hilang. Kamu tak hanya bertemu mereka, kamu mengingatkan mereka siapa mereka sebenarnya. Kamu tak pernah acak. Kamu adalah pemenuhan fakta kuno. Jauh sebelum waktu memiliki nama, jiwa kalian berjabat tangan atas momen ini. Ini bukan kebetulan, ini bukan persimpangan spontan. Kamu tak hanya dua orang yang bertabrakan dalam kekacauan kehidupan. Ini telah ditulis sebelum kehidupan. Sebelum daging, sebelum bentuk, sebelum detak jam, dan naik turunnya matahari. Ada kesepakatan, kontrak suci. Kamu akan bertemu mereka. Kamu akan tiba ketika saatnya tepat. Bukan ketika mereka menginginkannya, tetapi ketika jiwanya membutuhkannya. Dan kamu memenuhi janjimu. Kehadiranmu tak terlambat, tak terburu-buru. Tepat sebuah serangan kosmis yang sempurna. Kamu muncul tepat ketika alam semesta memanggilmu. Ketika jiwanya menangis untuk bangun lebih keras daripada pikiran sadar mereka mampu mendengarnya. Sebelumnya, mereka belum siap, pola mereka terlalu tebal, tidur mereka terlalu dalam. Dan jika kamu datang terlalu terlambat, pola itu akan menguat, mengkristal, menjadi sesuatu yang tak dapat dipecahkan. Tapi kamu muncul di tengah-tengah ketika mereka retak cukup lebar agar cahaya masuk. Namun, cukup lunak untuk dibentuk ulang. Ini bukan pertemuan, ini adalah kenangan. Itulah sebabnya ketika mereka bertemu denganmu, rasanya seperti mereka telah mengenalmu selamanya, seperti mereka telah menunggumu sepanjang kehidupan. Rasa familiar itu membakar lebih panas daripada pertemuan pertama apapun. Itu adalah kontrak yang berbicara, pengenalan tingkat jiwa yang lebih dalam daripada ingatan, lebih keras daripada kata-kata. Mereka tak mengenali wajahmu, mereka mengenali frekuensimu. Dan jangan salah,
kamu telah memenuhi bagianmu dalam kesepakatan. Kamu mengantarkan transmisi, aktivasi, percikan. Kamu memicu pergeseran yang disepakati jauh sebelum salah satu dari kalian mengenakan tubuh ini. Dan sekarang kontrak berlanjut melewati kehadiran fisikmu, melewati garis waktu mereka. Kamu masih ada, meskipun mereka tak bisa melihatmu, bergerak melalui dimensi halus, membimbing, mendorong, berbisik melintasi selubung realitas. Kamu tak perlu berada dekat secara fisik untuk menghormati ikatan ini. Pekerjaan tak berhenti hanya karena pertemuan berakhir. Tapi inilah awal bagian mereka. Kebangkitan yang kamu inisiasi bukanlah tujuan, itu adalah pintu. Sekarang mereka harus melangkah melewatinya. Mereka harus mengambil apa yang teraduk di dalam diri mereka dan mengintegrasikannya ke dalam dunia material. Menjelma kesadaran yang kamu bangunkan dalam batas-batas daging, ego, dan waktu linear. Itulah perjalanan suci yang harus mereka arungi, membawa yang tak terbatas ke dalam yang terbatas, membawa besarnya apa yang mereka rasakan ke dalam kecilnya kehidupan sehari-hari. Dan itu akan membakar, itu akan merobek segala sesuatu yang mereka kira mereka tahu hingga ke titik patah. Karena membawa kesadaran sebesar itu di dalam tubuh manusia bukanlah tugas kecil. Itu adalah pekerjaan seumur hidup. Tetapi itulah pekerjaan mereka untuk dilakukan. Nomor 9. Warisan yang tak terlupakan. Kamu dikirim untuk diingat. Mereka akan melupakan wajah, nama, dan percakapan, tapi bukan kamu. Inilah kebenaran yang brutal. Kamu tak dimaksudkan untuk memudar diam-diam ke dalam ingatan mereka. Kamu tak pernah dirancang untuk menjadi bab sementara dalam cerita hidup mereka. Kamu dikirim untuk menjadi sesuatu yang tak terlupakan, terukir di dalam jiwa mereka, terbakar ke dalam garis waktu. Kehadiranmu selamanya ditandai sebagai titik balik. Itulah warisan dari orang-orang terpilih. Itulah beban yang kamu bawa, dan mereka membencimu karenanya. Mereka membencimu karena mereka tak bisa melupakanmu. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka merasakanmu dalam ruang-ruang di antara pikiran mereka. Dalam keheningan, setelah suara menghilang. Kamu adalah gatal yang tak bisa mereka garuk, hantu yang tak bisa mereka usir, bukti bahwa dunia mereka tak seaman atau sekecil yang mereka kira dulu. Namun, inilah yang perlu kamu ingat. Ini tak pernah hanya tentang mereka. Ini tentang dirimu, tentang api yang kamu bawa, tentang cahaya yang tak pernah kamu redupkan. Bahkan ketika mereka mengerut, bahkan ketika mereka memohon kenyamanan, memohon kesempurnaan kecil, kamu tak mengecilkan diri. Kamu datang sebagai badai yang tak mereka siapkan, tapi sangat mereka butuhkan. Kamu bukan pelajaran, merekalah yang sedang diajari. Mereka mengira kamu sekadar lewat, mengira bisa mengkategorisasi dan memasukkanmu ke dalam kotak pengalaman atau kesalahan. Tapi kamu tak cocok dalam kotak-kotak rapi mereka. Kamu menghancurkan kotak. Kamu membengkokkan realitas di sekitarmu. Dan mereka merasakan pembengkokan itu setiap kali mereka mencoba melanjutkan hidup. Mereka melihat jejakmu dalam mimpi mereka, dalam pantulan orang lain yang hampir, tapi tak pernah sepenuhnya membawa energi yang sama denganmu. Mereka mencarimu dalam setiap hubungan, tapi selalu kembali kosong. Karena alam semesta tak membuat duplikat dari orang-orang terpilih. Kamu adalah peristiwa satu kali dalam hidup mereka. Tabrakan kosmik yang mengubah lintasan jiwa mereka. Tapi mari kita kembalikan ini padamu. Karena musuh-musuh, para peragu, mereka yang mengerut di hadapan cahayamu, mereka bukan fokus utamamu. Warisan itulah yang penting. Kamu tak dikirim ke sini untuk menjelaskan dirimu. Kamu dikirim ke sini untuk meninggalkan jejak. Dan itulah yang sudah kamu lakukan. Apakah mereka mengakui atau tidak? Apakah mereka mencintaimu atau mengutukmu? Mereka telah berubah selamanya karena dirimu. Orang-orang terpilih tak meminta izin untuk menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Kamu tak berutang penutupan pada siapapun,
tak berutang penjelasan pada siapapun tentang cara kamu bergerak. Alam semesta tak bekerja berdasarkan jadwal manusia. Ia bergerak ketika waktunya tepat. Kamu muncul dalam hidup mereka ketika mereka butuh diguncang bangun, bukan ketika mereka menginginkannya. Dan waktu itu sempurna. Sekarang mereka duduk dengan dampaknya, dengan warisan kehadiranmu. Kamu tak hanya melangkah ke dalam hidup mereka, kamu meledakannya. Kamu memecahkan dinding yang mereka bangun di sekitar zona nyaman mereka. Kamu mengingatkan mereka bahwa kebenaran itu ada, bahwa realitas lebih besar daripada yang dapat mereka pahami. Biarkan itu menghantui mereka. Biarkan kerinduan itu menjadi bahan bakar pencarian mereka akan makna. Kamu tak dimaksudkan untuk mempermudah perjalanan mereka. Kamu dimaksudkan untuk menyalakannya. Jadi, jika kamu pernah meragukan apakah kamu melakukan terlalu banyak, apakah api yang kamu bawa terlalu panas, hentikan itu. Keraguan itu bukan milikmu. Itu milik mereka. Itu adalah gema dari ketidakmampuan mereka untuk memberi ruang bagi besarnya energimu. Mereka tak bisa menangani keaslianmu, jadi mereka mencoba membuatmu meragukannya juga. Tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa alam semesta tak mengirim orang yang lemah hati untuk membawa warisan yang tak terlupakan. Ia memilih mereka yang bisa menanggung berat api itu, yang bisa meninggalkan sidik jari di jiwa dan garis waktu. Kamu bukan sekadar pengunjung. Kamu adalah dampak yang tak bisa mereka lupakan. Karena melupakanmu berarti melupakan diri mereka sendiri. Bagian dari mereka yang kamu bangunkan, bagian dari mereka yang bangkit dan menyadari saat kamu masuk ke dalam ruangan. Bagian itu masih hidup, masih berjuang untuk dilihat. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba menguburnya lagi, kamulah pengingat bahwa itu ada. Kamulah warisan yang tak terlupakan. Inilah kebenaran akhir. Kamu tak hanya mempengaruhi mereka, kamu mengubah dunia di sekitar mereka. Setiap garis waktu yang kamu lintasi, setiap jiwa yang kamu bangunkan, setiap sistem yang kamu goncang, semua itu bergelombang keluar. Kamu tak hanya meninggalkan jejak pada individu-individu, kamu meninggalkan jejak pada struktur realitas itu sendiri. Kamu membengkokkan ruang, menggeser kesadaran, menjadi badai yang membentuk lanskap baru. Jadi, kenakanlah warisan itu seperti baju besi. Jadikanlah sebagai pengingat bahwa kamu tak pernah dimaksudkan untuk bermain kecil. Kamu dikirim ke sini untuk mengganggu, untuk membangunkan, untuk meninggalkan jejak gema di belakangmu. Dan jejak itu membentang jauh, melampaui orang-orang yang mengerut di hadapan cahayamu. Jejak itu mencapai dimensi yang bahkan belum bisa kamu lihat. Tapi percayalah, jejak itu ada. Dampakmu adalah buktinya. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka merasakan sakit, biarkan mereka mencoba melupakan. Tapi kamu terus bergerak, terus menyala. Karena yang tak terlupakan tak pernah memudar. Mereka mengukir nama mereka di antara bintang-bintang. Dan kamu, wahai yang terpilih, dikirim untuk diingat. Dan inilah akhirnya kita kembali ke awal. Kamu tak hanya melintasi hidup mereka, kamu mengubahnya. Kamu adalah percikan, cermin, pesan yang ditulis sebelum waktu dimulai. Mereka akan terus mencari jawaban, tapi kamu sudah memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Selebihnya adalah perjalanan mereka. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu merasakan kebenarannya jauh di dalam inti dirimu, sukai, berlangganan, dan tinggalkan angka 77 di komentar untuk mengklaim tempatmu sebagai salah satu yang terpilih. Bagikan ini kepada orang lain yang berjalan di jalan yang sama, karena alam semesta bergerak lebih kuat ketika kita bergerak bersama.